Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rasya. Saya bersyukur dapat berbicara di hadapan Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, di era digital yang serba cepat ini, informasi dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam hitungan detik saja. Cukup dengan satu klik saja, bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Sayangnya, kemudahan ini disalahgunakan oleh sebagian pengguna media sosial untuk menyebarkan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Bijak Sebelum Sebar, cerdas menyikapi informasi di era digital. Melalui tema ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi masyarakat yang lebih berhati-hati, kritis, dan bertanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi di media sosial. Hadirin sekalian, media sosial kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Setiap hari kita menerima berbagai informasi melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Namun di balik kemudahan tersebut, ada bahaya besar yang mengintai, yaitu penyebaran berita hoax. Penyebaran hoax juga bisa menimbulkan kebencian bahkan perpecahan di masyarakat. Berdasarkan data dari liputan6.com, menurut Kominfo, pelaku utama penyebaran hoax justru banyak berasal dari kelompok lanjut usia, sekitar 40-50 tahun ke atas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Namun, bukan hanya orang dewasa saja yang rentan. Berdasarkan dari data kompas.com 2017, beberapa pelaku penyebar berita hoax yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata masih berstatus sebagai pelajar. Artinya, generasi muda yang sangat aktif di digital juga berpotensi menjadi pelaku penyebaran hoax bila tidak dibekali dengan literasi digital yang baik. Untuk menghadapi situasi ini, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting. Saya mengambil penelitian dari UIN Antarsari Banjarmasin yang berisi tentang literasi digital memiliki peran besar dalam mencegah penyebaran hoax. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan memahami etika dalam bermedia cenderung lebih berhati-hati dan mampu menyeleksi informasi sebelum membagikannya. Dengan literasi digital yang baik, seseorang dapat menyeleksi informasi, menelusuri sumber yang valid, dan memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Agar kita tidak ikut menyebarkan berita hoax, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, periksa sumber informasi sebelum menyebarkannya. Pastikan berita berasal dari situs resmi atau media terpercaya seperti CNN atau Kompas. Yang kedua, baca isi berita dengan cermat. Jangan hanya melihat dari judulnya saja, karena terkadang judul dan isi berita sangat berbeda. Yang terakhir, pikirkan dampak sebelum membagikannya. Ingatlah, karena satu klik yang Anda bagikan bisa berdampak besar pada orang lain. Jadi, pastikan berita tersebut benar-benar layak untuk disebar. Karena itu ingatlah, setiap tindakan kecil di dunia digital bisa menentukan bagaimana nasib kita ke depannya. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab, beretika, dan turut menciptakan ruang digital yang aman serta positif. Hadirin sekalian, di tengah derasnya arus informasi, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berbagi kebaikan dan ilmu yang bermanfaat, bukan untuk menyebar kebencian dan berita hoax. Ingatlah, satu klik yang kita bagikan bisa membawa dampak besar, baik positif maupun negatif. Maka dari itu, bijaklah sebelum sebar. Dengan membiasakan diri memeriksa fakta, menelusuri sumber, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi, kita berperan dalam membangun masyarakat digital yang cerdas, santun, dan bebas dari hoax. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.